Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 14 Pinjuran 7 dan yang kami banggakan Bapak Ibu-Ibu Majelis Guru SD 14 Pinjuran 7. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemaparan aksi nyata tentang budaya positif. Dan salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di ruangan ini. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, di sini kami atau saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan pemahaman saya terhadap materi di modul 1.4, yaitu tentang budaya fasilitator, dan Ibu Sri Menzurahmi Esa Putri selaku pengajar praktik. Jadi di sini kami akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi di sini seorang guru harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu dapat kita terapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi di sini materi ini kalau menurut pemahaman saya itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dalam tugas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, lihat di mana budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari melakukan kegiatan yang positif seperti halnya kegiatan di sekolah. Nah, jadi dengan menerapkan budaya positif dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, dan bukan pula akibat pujian ataupun hukuman. Jadi, dengan memberikan penyadaran kepada peserta didik, nah, jadi timbul motivasi dari dalam dirinya, bukan merupakan keterpaksaan. Jadi nanti peserta didik kita itu melakukan hal-hal yang positif datang dari dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau takut akan mendapatkan hukuman. Jadi dengan demikian, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang positif dan berkualitas. Nah, jadi kalau kita melakukan hal positif, meminta anak untuk melakukan hal positif dengan paksaan atau kita berikan penghargaan, itu hanya bersifat sementara. Nanti anak akan kembali melakukan hal yang di luar kesepakatan atau di luar nilai-nilai positif nantinya. Nah, jadi itulah tentang budaya positif tersebut.
budaya positif yang sudah dilaksanakan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, anak diminta atau dituntun untuk bersalaman dengan guru mau masuk kelas atau pulang sekolah. Nah, jadi mau masuk kelas anak-anak bersalaman dan pulang sekolah juga bersalaman. Itu merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif. Kemudian lagi berdoa sebelum belajar dan melaksanakan sholat duha. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif nantinya akan dapat membentuk karakter peserta didik kita seperti yang diharapkan, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian lagi dalam melakukan hal positif ini itu terdapat yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita manusia memiliki motivasi. Ada motivasi yang berasal dari dalam diri dan ada pula motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Contohnya di sini, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, jadi kita selaku manusia memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi perilaku manusia secara eksternal, yaitu yang berasal dari luar dirinya. Karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia berikutnya adalah yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian lagi menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Jadi dapat mengurangi motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Jadi ini merupakan motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri. Jadi artinya mereka akan melakukan hal positif tersebut secara sadar, sehingga ini mungkin akan lebih bertahan apabila dia mendapatkan motivasi secara eksternal. Nah, kemudian lagi ada lagi posisi kontrol seorang guru. Kita seorang guru memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, fungsi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira bagi kita sebagai guru mana yang lebih tepat, Bapak Ibu? Kita berada di posisi mana yang lebih baiknya? Ya, silakan Ibu Wil. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum mengenal kurikulum Merdeka ya Bu, Ya. saya berada di posisi penghukum. Ya. Jadi Bisa dijelaskan Ibu? merasa banyak dosa ternyata ya. Kenapa menghukum? Karena setiap pembelajaran ini sebelum kurikulum Merdeka, mengetahui kurikulum Merdeka itu pasti dikasih sanksi jika anak tidak membuat PR atau jika anak tidak berbuat salah. Menghukum kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang dikerjakannya Bu. Misalnya berdiri dia di depan gitu, lebih ke banyak fisik gitu. Ya, jadi sebaiknya bagaimanakah kita sebenarnya bisa di teman bisa kita menjadi pemantau, mungkin manajer juga bisa Ibu. Cuman mungkin lebih dijelaskan lagi Bu, apa sih perbedaan dari kelima ini? Gitu. Mungkin penghukum dan merasa bersalah kita sudah mengetahui sama-sama. Mungkin 3 teman, pemantau atau manajer mungkin lebih dijelaskan lagi bagaimana posisi kita di 3 posisi ini. Terima
Makasih Bu. Terima kasih Bu Il. Nah, jadi ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana posisi yang penghukum, pemantau, manajer atau teman akan kita lihat. Nah, ini dia. Sebagai penghukum, jadi guru yang berada di posisi penghukum adalah seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya, guru yang berada pada posisi penghukum, dia akan melontarkan pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Atau kamu tidak boleh belajar. Nah, jadi biasanya seorang guru yang berada pada posisi penghukum, dia akan mengemukakan pernyataan seperti ini. Nah, jadi seolah-olah kita yang benar. Kita tidak memandang dari sisi muridnya, kita hanya memandang dari posisi kita saja. Nah, itu untuk posisi penghukum. Kemudian bagaimana pula posisi kontrol seorang guru pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, yaitu pada posisi ini guru akan berbicara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa rendah diri dan tidak nyaman. Jadi seorang guru yang membuat rasa bersalah itu dia akan berbicara lemah lembut. Namun, di balik lemah lembut itu orang merasa tidak nyaman. Anak akan merasa tidak nyaman, mereka akan merasa bersalah dan merasa rendah diri. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya seorang guru pembuat rasa bersalah itu akan mengemukakan kalimat seperti ini. Saya sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, dengan kalimat begitu, maka anak akan dibuat rasa bersalah. Kira-kira, nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi rasanya saya sendiri setelah mempelajari formul ini sangat sangat besar sekali kesalahan kita selama ini. Karena tujuan kita baik untuk mengajak anak disiplin, untuk mengajak anak bertanggung jawab. Namun apa yang kita lakukan walaupun menurut kita positif, tapi ternyata yang kita lakukan itu salah. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Kemudian lagi posisi yang berikutnya sebagai teman. Jadi posisi guru sebagai teman, guru tidak akan menyakiti peserta didik, namun akan berupaya tetap mengontrol peserta didik melalui persuasif. Posisi teman bagi guru bisa positif atau bisa juga negatif. Nah, jadi ada juga positifnya, ada juga negatifnya. Biasanya seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman akan mengemukakan kalimat, ayo mengertilah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi seorang guru yang berperan sebagai teman, dia akan mengajak peserta didik itu untuk menyadari kesalahannya, untuk menyadari atau untuk berbuat hal yang positif seperti yang kita inginkan. Nah, jadi walaupun demikian, ini ada juga positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu anak akan paham Bu Il ya. Tapi negatifnya apa? Nah, kita merasa akan diremehkan. Anak akan tergantung. Nah, jadi di sini itulah sisi positif dan negatifnya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau, di mana pada saat ini kita hanya mengawasi
bertanggung jawab dan mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab dan mengawasi perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi sebagai pemantau kita berdasarkan pada aturan atau konsekuensi. Maka seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai pemantau akan mengemukakan kalimat berupa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan? Nah, biasanya itu yang dikemukakan atau yang dilontarkan kepada anak bagi guru yang berada pada posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian bagian terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer pada posisi ini mengacu pada restitusi, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntun murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, jadi di sini kita menuntun murid yang bermasalah agar dia bisa menemukan permasalahannya. Biasanya guru yang berada pada posisi manajer ini akan mengemukakan pertanyaan, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, dan apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Mewujudkan sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, di mana keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat dan diterapkan di sekolah atau di kelas. Jadi dalam merumuskan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita merancang kalimat atau merancang kata-kata yang mudah diingat oleh anak, mudah dipahaminya, mudah diingat, dan mudah pula mereka melaksanakannya. Nah, itu dalam penyusunan atau perumusan keyakinan kelas, di mana bersama anak-anak kita merumuskan keyakinan yang bisa dilaksanakan dan dipahami anak. Maka anak diberikan stick note dan menuliskan apa keyakinan yang mereka inginkan. Setelah itu mereka menempel di depan. Setelah selesai ditempel, kemudian didiskusikan mana yang bisa diterapkan, mana yang bisa kita lakukan, sehingga hasil kesepakatan tersebut jadilah dia kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, jadi dengan ini maka anak-anak nanti bisa mengontrol dirinya apa yang harus dia lakukan, karena mereka sudah membuat kesepakatan tentang sikap-sikap yang bernilai positif. Kemudian lagi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, tentunya hukuman dan konsekuensi ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Kalau hukuman bersifat satu arah, yaitu hukuman ini hanya berasal dari pihak guru tanpa meminta persetujuan dari murid. Jadi guru sendiri yang memutuskan tanpa adanya melalui kesepakatan, tanpa adanya memperhatikan penghargaan. Nah, itu yang dikatakan dengan hukuman. Jadi guru saja yang memutuskan, sementara murid hanya menerima. Sementara konsekuensi bersifat sudah terencana, berarti direncanakan, kemudian disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi di sini maksudnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Apa maksudnya dengan konsekuensi ini? Sudah terencana, disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Ya, kira-kira apa, Bu Ibu?
maksudnya di sini? Itu apa pula? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi dengan restitusi, seandainya misalkan ada seorang anak yang melakukan penyimpangan perilaku, atau melakukan melanggar kesepakatan misalnya kan, kemudian anak itu kita proses, kita kondisikan anak itu, kita ajak anak itu untuk menyadari apa yang telah dilakukannya. Nah, kemudian kita berikan dia pencerahan agar mereka mengakui kesalahannya dan mencari pula sendiri apa solusi, apa tindakan yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh di sini Bapak Ibu, kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang telah dilakukannya, penyimpangan yang telah dilakukannya, mereka bisa belajar dari hal tersebut. Kemudian ciri yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi untuk memperbaiki hubungan, sehingga hubungan kita sebagai guru, hubungan dengan anak menjadi lebih baik, hubungan anak dengan temannya juga lebih baik dengan adanya restitusi. Selanjutnya, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Artinya kita tawarkan kepada anak apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dipaksa mereka untuk melakukan hal yang dapat memperbaiki kesalahannya. Kemudian lagi, restitusi itu bersifat menuntun. Kita tuntut peserta didik kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang Bapak Ibu, anak itu melakukan penyimpangan atau melakukan hal yang negatif, kadang mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Setiap kita kan punya kebutuhan dasar. Seperti apa kira-kira Ibu kebutuhan dasar itu? Kasih sayang, kemudian perhatian, kekuasaan, penghargaan. Nah, kadang-kadang ada salah satu kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi. Makanya mereka mencari perhatian dengan melakukan tindakan-tindakan. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan adanya restitusi nanti, maka kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak itu bisa terpenuhi. Dapat kita memenuhi kebutuhan dasar yang diinginkannya dengan adanya restitusi. Kemudian lagi, restitusi itu fokus pada karakter. Jadi restitusi fokus pada karakter, artinya kita memperbaiki karakter mereka, menuntun mereka untuk memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seterusnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan adanya restitusi, kita bisa mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh anak kita. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari restitusi. Sekarang kita lihat bagaimana melakukan restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak yang berbuat masalah, maka identitasnya tidak stabil.
Jadi langkah pertama kita yaitu menstabilkan identitasnya dengan dibantu beberapa kalimat. Misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah identitas mereka stabil, barulah kita merujuk pada validasi tindakan yang salah. Baru kita lihat, mengkaji tindakannya yang salah. Yang kamu lakukan tadi apa misalnya. Nah, kita kaji. Setelah identitasnya stabil, baru kita validasi tindakan yang salah. Dengan bantuan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa kita cari kalimat-kalimat yang lain yang bisa memvalidasi kesalahan. Jadi anak itu tahu masalahnya apa, tahu di mana salahnya. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang telah kita rumuskan bersama anak-anak tadi. Nah, dengan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi setelah dia tahu kesalahannya dan dia menyadari keyakinan kelas mana yang telah dilanggar, akhirnya kita tidak lanjutin mereka. Jadi kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, yang seperti itulah yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau restitusi tadi kan mencarikan solusi, suatu pendekatan untuk menemukan solusi yang dialami anak. Nah, jadi dalam melakukan restitusi kita melakukan 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada ya. Saya paparkan tadi, kira-kira adakah pertanyaan? Iya Pak, silakan Pak. Ini menstabilkan identitas dulu atau menanyakan keyakinan dulu. Adanya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana alur dari segitiga restitusi ini? Kalau saya berpendapat, distabilkan dulu identitasnya Pak. Karena di waktu anak melakukan kedapatan melakukan kesalahan atau melakukan penyimpangan atau mengalami masalah, dia emosinya sedang tidak stabil. Nah, jadi agar mereka itu menyadari apa tindakan yang telah dia lakukan, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan dulu. Nah, setelah stabil, baru kita validasi tindakannya yang salah. Terakhir, baru menanyakan keyakinan. Nah, itu menurut saya. Kalau ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain yang tentang alur segitiga restitusi ini, bagaimana Bapak Ibu? Iya. Nah, Bu Surya. Menurut pendapat saya memang distabilkan dulu identitas, baru ditanyakan tindakan yang salah, dan baru ditanyakan keyakinannya itu. Karena ini sudah ada di aksi nyata PMM tentang disiplin positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Surya. Nah, jadi distabilkan identitasnya karena namanya anak-anak. Kalau kita kalau gurunya yang sudah tahu gurunya dia melakukan kesalahan, maka identitasnya emosinya itu tidak stabil.
Nah, dengan demikian berarti identitasnya itu kita stabilkan dulu. Setelah mereka merasa lega, sudah merasa nyaman, baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, Bapak? Iya, Pak. Nah, jadi itulah tentang segitiga restitusi. Selanjutnya ini yang sudah dilakukan, yaitu menangani murid di dalam kelas atau di luar kelas yang ini tidak percaya diri, dia takut akan diketawakan teman, takut diejek teman. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mau muncul ke depan, sudah mau mengemukakan pendapatnya. Kemudian ini tidak fokus dalam belajar, dia berusaha untuk mengajak temannya berbicara dengan suara yang keras pula. Diadakan restitusi, sedikit sudah ada perubahan. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan. Nah, jadi budaya positif ini itu ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak dan visi dari guru penggerak tersebut. Bagaimana keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, jadi KHD ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat setiap murid. Jadi setiap murid memiliki kodrat masing-masing. Nah, jadi dengan budaya positif kita terapkan di sekolah dan di kelas sehingga dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat setiap peserta didik kita, sehingga peserta didik kita akan menjadi seorang anak yang berkarakter dan menjadi seorang anak yang kuat. Kemudian dikaitkan dengan nilai dan guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika memiliki 5 nilai guru penggerak. Apa itu nilai guru penggerak itu? Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi kita memang berpihak pada murid, mementingkan kebutuhan murid. Kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi berpihak pada murid, memang kita akan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan murid. Akan kita cari cara-cara agar kebutuhan belajar peserta didik kita ini bisa terpenuhi. Kemudian lagi mandiri, reflektif. Jadi kita bisa merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan dan mengajak peserta didik kita juga untuk melakukan refleksi. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaboratif antar warga sekolah. Keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Jadi dengan adanya kolaboratif di antara warga sekolah, maka keyakinan sekolah dan keyakinan kelas akan dapat terwujud. Kemudian visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi dan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi budaya positif ini semuanya berakar dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itulah pemaparan saya tentang budaya positif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu karena sudah memberikan waktu untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada perlakuan khusus berdasarkan segitiga restitusi tadi? Apakah ada penjabarannya atau pembagiannya antar kelas atau gimana gitu? Pembagian per kelas.
Nah, jadi restitusi ini itu tidak diapakan per kelas. Jadi anak yang melakukan penyimpangan dari keyakinan kelas itu langsung kita lakukan restitusi. Jadi tidak ditunggu waktunya atau tidak dibagi kelas. Jadi langsung saja Pak An. Jadi intinya kita tidak biarkan anak itu lupa dengan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi langsung kita tindak. Kita sesuaikan tentunya per kelas kan. Kalau anaknya kelas tinggi tentu berbeda pula cara kita menghadapinya. Yang kelas rendah tentu berbeda. Disesuaikan dengan kondisi anak tersebut, dengan tindakan kelas anak tersebut. Sudah paham Pak? Tidak juga, kita guru kelas. Iya, kita guru kelas saja. Nanti mungkin nanti akan kita cari beberapa contoh atau kita diskusikan nanti di Kombel bagaimana penerapannya, bagaimana kita menerapkan ke anak nanti tentang segitiga restitusi ini. Itu akan lebih terperinci lagi. Baik Bapak Ibu, ya Pak. Nampaknya dari segitiga restitusi tadi, kalau kita terapkan di kelas masing-masing, ini keyakinan kelas yang telah terbentuk ini akan menjadi pembiasaan. Jadi kalau dapat ini betul-betul kita laksanakan restitusi segitiga restitusi ini dan ditindaklanjuti nanti di Kombel dengan contoh-contoh dengan praktik-praktik baik pelaksanaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak, insya Allah nanti di Kombel akan kita bicarakan lebih lanjut dan kita terapkan di kelas kita atau di lingkungan sekolah kita restitusi segitiga ini. Nah, masih ada Bapak Ibu? Pas berarti dengan demikian kita lakukan refleksi yang mana dalam kita sebagai pendidik harus melakukan peserta didik atau bertindak yaitu dengan berpihak kepada peserta didik. Apa yang kita lakukan di sekolah itu tetap berpihak kepada peserta didik, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi anak. Nah, jadi dalam menangani masalah yang dihadapi anak itu bisa kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi dengan melaksanakan segitiga restitusi itu sudah menunjukkan sikap kita yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan sebentar ini dapat dipahami dan bersama-sama kita menerapkan di lingkungan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tahu nggak apa mengapa kita itu yang di sini? Tidak tahu. Yakin? Coba diingat lagi. Mungkin sehari ini atau selama kegiatan pembelajaran kira-kira apa penyebab pikiran yang di sini?
Oh, itu apa? Kenapa itu dilakukan? Dengan bahasa Indonesia, ya. Nah, itu. Jadi kalau seperti itu bagus enggak tindakannya? Jadi kalau seperti itu tindakan temannya apa yang kita lakukan? Sabar, ada sabar menghadapinya. Kalau seandainya tidak sabar, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang selain itu kira-kira apa lagi yang membuat Gibran ibu panggil ke sini? Selama pembelajaran cukup hari ini saja, misalnya dari pagi sampai terakhir belajar dengan itu, kira-kira ada enggak yang dilakukan? Main-main dalam belajar. Kenapa hal itu bisa terjadi lagi? Iya, apa penyebabnya tidak fokus itu? Apa pemicunya atau faktornya? Apakah mungkin dari, kan bisa dari kita sendiri atau dari orang lain? Kira-kira apa yang membuat kita tidak fokus? Fokusnya ke main saja. Kira-kira kalau itu dilakukan setiap hari, apa yang bisa Gibran dapat nantinya? Ketinggalan dalam pelajaran. Berarti itu membuat perasaannya senang atau bagaimana? Sedih. Kalau itu membuat sedih, berarti bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Apakah Gibran harus menerima kesedihan itu setiap hari atau bagaimana? Jadi apa yang harus dilakukan? Lebih teliti belajar, lebih giat belajar, ya. Bagaimana caranya? Tidak bermain dulu. Nah, jadi begini ya. Bermain itu boleh. Setiap anak punya hak untuk bermain, tetapi ada batasnya. Ya, ada batas-batasnya. Kapan kita harus bermain? Kapan waktunya kita harus fokus belajar? Ya. Nah, jadi kalau Gibran tadi mengatakan tidak fokus belajar, dampak yang dirasakan sedih. Setelah itu apa yang harus Gibran lakukan? Lebih giat belajar. Kalau giat belajar, kira-kira apa yang akan kita rasakan? Senang karena dapat pelajaran, kita paham apa yang kita pelajari. Nah, jadi apa yang Gibran sampaikan hari ini itu sesuai dengan apa pemantauan Ibu ya selama ini, ya, karena dalam setiap kegiatan pembelajaran Ibu lihat memang fokusnya Gibran itu kurang, ya, fokusnya kurang, yaitu dibuktikan dengan sering bercerita dengan teman, ya. Nah, jadi Ibu harapkan untuk kedepannya itu ada perubahan dari sikap Gibran dalam belajar, karena hal ini akan menjadikan Gibran seorang anak yang sukses dalam belajar. Karena kita kan sudah punya cita-cita, ya kan? Gibran punya cita-cita. Nah, jadi cita-cita itu harus dicapai. Bagaimana cara kita mencapai cita-cita itu? Tentu ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama tadi yang Gibran sampaikan. Apa tadi? Lebih giat belajar. Apakah di sekolah saja? Enggak. Jadi giat belajar apakah karena takut sama ibu atau karena dari sama bunda di rumah atau dari diri sendiri? Memang lahir dari diri sendiri. Yakin? Yakin? Berarti kalau dari diri sendiri, berarti untuk kedepannya bagaimana sikapnya lagi? Bagaimana sikapnya dalam belajar lagi? Kalau memang dari diri sendiri, bagaimana Ibu melihat kalau memang Gibran ingin merubah sikap
belajar lebih giat lagi. Bagaimana Ibu melihatnya? Di mana Ibu lihat? Di mana Ibu lihat? Di waktu apa? Di waktu belajar. Bagaimana sikap Gibran di waktu belajar itu? Fokus ya. Jadi Ibu harapkan apa yang Gibran sampaikan. Tadi kan Gibran menyampaikan akan belajar lebih fokus lagi, ya, tidak berbicara lagi, tidak main-main dengan teman di waktu belajar. Berarti itu harus diapakan? Diingat, ya, diingat. Kemudian teman-teman kan melihat tuh kalau Gibran sering berbicara dengan teman, sering bercerita di waktu belajar. Apa yang bisa Gibran lakukan kepada teman agar teman tidak mengulangi apa yang telah Gibran lakukan? Bicarakan kepada siapa, nak? Kepada guru. Dan apa lagi? Untuk teman-teman. Iya. Teman kan melihat tuh kalau dia sedang belajar, dia lihat Gibran tuh. Jadi dalam kegiatan pembelajaran Ibu lihat Nadia sering tidak fokus. Mungkin ada penyebabnya. Kira-kira apa menurut Nadia penyebab sehingga Nadia tidak fokus dalam belajar? Gibran jauh si Allah Sering ditertawakan sama teman. Kira-kira apa yang menyebab dia itu sering menertawakan Nadia? Malu. Kemudian kan ditertawakan teman. Kira-kira apa yang harus Nadia lakukan agar teman itu tidak lagi menertawakan Nadia? Percaya diri, ya bagus. Supaya Nadia itu percaya dirinya itu kuat. Kira-kira apa yang harus Nadia lakukan? Tidak mendengarkan apa yang teman. Kemudian apa lagi? Dengan cara percaya diri maju ke depan. Agar kita percaya diri maju ke depan, tentu harus ada modal kita. Kira-kira apa modal kita untuk bisa berdiri di depan dengan rasa percaya diri? Fokus belajar, ya bagus. Nah jadi dengan demikian, karena berarti yang tindakan teman itu berasal dari siapa kira-kira? Awalnya yang membuat teman kita menertawakan kita itu kira-kira berasal dari mana? Dari kita sendiri. Nah berarti kalau berasal dari kita sendiri, tentu kita sendiri juga yang akan mengatasinya. Kira-kira terhadap teman itu apa yang harusnya dia lakukan supaya dia tidak mengejek lagi? Fokus belajar menghilangkan rasa malu sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya. Di waktu belajar kita harus belajar, ya. Jadi jangan kita itu memikirkan hal-hal yang lain, maka kita harus fokus belajar. Jadi dengan menjalankan keyakinan kelas, insya Allah Nadia bisa mengatasi masalah seperti yang sudah Nadia sampaikan tadi. Ya, nah jadi Ibu harapkan Nadia bisa bekerja sama dengan teman dalam hal apapun yang dapat menguntungkan Nadia sendiri dan teman-teman yang lainnya. Ya, jadi Ibu harapkan besok itu Nadia sudah bisa memperlihatkan rasa percaya dirinya sehingga tidak mengundang perilaku teman yang dapat mengganggu kita. Ya, selamat. Semoga Nadia bisa belajar dengan fokus lagi, ya. Kira-kira yang kira-kira yang sudah dilakukan? Kira-kira itu menguntungkan atau bagaimana?
Bermain-main dalam belajar itu karena keinginan sendiri atau diajak teman? Keinginan sendiri. Alasannya apa? Tidak nyaman belajar mungkin, tidak nyaman dengan temannya, atau tidak nyaman dengan posisi duduknya. Itu ada alasannya. Apa kira-kira alasannya? Kenapa Almas seperti itu? Tidak ada alasan. Yakin. Berarti kalau Almas melakukan itu, berarti kesepakatan mana yang sudah dilanggar? Sedangkan dalam kesepakatan kita apa, nak? Apa kesepakatan kita? Tidak boleh meribut saat guru menerangkan. Artinya kita harus fokus belajar. Jadi kalau kita fokus belajar, maka apa yang kita pelajari akan mudah kita pahami. Tapi kalau kita main-main, maka apa yang kita pelajari kita tidak paham. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nilai tidak bagus. Apakah mau seperti itu terus? Hah? Mau seperti itu? Nah, berarti Almas harus bagaimana? Harus minta maaf. Jadi kita itu manusia wajar melakukan kesalahan, tapi tidak seterusnya, tidak setiap hari melakukan kesalahan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kita harus ambil pelajaran dari itu. Kita harus ambil pelajaran. Kita lihat apa untungnya, apa ruginya. Kalau ruginya banyak, maka haruskah kita lanjutkan gitu? Tidak. Berarti Almas harus bagaimana? Apa yang harus Almas lakukan? Tidak akan mengulangi lagi. Janji. Karena ibu, Almas berjanji seperti itu. Hah? Karena ibu atau dari hati nurani sendiri? Tidak karena ibu, karena takut sama ibu. Hah? Iya. Hah? Tidak. Kalau takut sama ibu, rasanya ibu tidak pemarah. Ada Almas ibu marahi? Tidak. Yang ada ditegur kan? Ditegur itu tanda sayang, karena anaknya sudah melakukan kesalahan. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena orang lain, maka kita akan melakukannya lagi. Tidak ada orang lain itu, kita akan melakukannya lagi. Tapi kalau dari diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri, kita berniat untuk tidak akan melakukan pelanggaran, maka itu akan selalu teringat, oh saya sudah berjanji tidak akan melakukan kesalahan. Saya sudah berjanji akan selalu mengikuti kesepakatan yang sudah ada. Maka akan ingat tadi. Tapi kalau karena orang lain kita berubah, maka itu tidak akan berubah kita. Kalau kita tidak melihat orang itu, maka akan muncul niat untuk melakukan kesalahan lagi. Nah, jadi Almas ibu tanya, dari diri sendiri atau karena ibu? Karena ibu. Berarti kalau karena ibu, berarti ingin melakukan kembali. Kalau ibu tidak ada, berarti Almas ingin melakukan lagi? Hah? Tidak, mau berubah. Ibu akan bantu Almas untuk berubah. Merubah sikap. Mau? Kalau mau, berarti Almas mengikuti apa yang ibu anjurkan. Ya. Nah. Jadi Almas baca kembali apa kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kira-kira mana Almas yang tidak sanggup melakukannya? Kasih tahu ibu. Tidak ada. Sanggup melakukannya? Sanggup melakukannya? Sanggup. Jadi dari mulai sekarang, nah, apa yang harus Almas lakukan? Minta maaf. Kemudian apa lagi? Mulai dari sekarang Almas tidak akan mengulangi perbuatan seperti tadi.
dan minta maaf. Ya, bisa Ibu lihat aksinya? Bisa Ibu lihat perubahannya? Bisa. Kapan Ibu lihat? Mulai dari kapan Ibu lihat? Besok. Janji ya? Semoga berhasil. Ibu maafkan dan berusaha untuk menahan diri agar tidak melakukan kesalahan ya. Semoga berhasil. Ya. Buat tanda tangan. Boleh pulang. Tahu Fauzil kenapa Ibu suruh tinggal? Hah? Apa? Keras-keras suaranya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Kenapa Ibu suruh pindah ke belakang tadi? Karena main-main. Kira-kira main-main di waktu apa? Waktu belajar. Kira-kira perbuatan Fauzil itu benar atau bagaimana? Salah. Menyalahi apa? Apa yang sudah Fauzil langgar? Ya. Itu termasuk ke dalam apa namanya yang sudah kita alami? Apa? Di awal sekolah kita membuat apa? Membuat kesepakatan. Berarti adakah dari tindakan Fauzil tadi, adakah kesepakatan yang sudah dilanggar? Apa itu? Bermain-main dalam belajar. Apakah Fauzil sadar melakukan itu? Sadar. Apakah kegiatan yang dilakukan itu betul atau salah? Salah. Nah, jadi seperti ini ya. Kita manusia itu bisa saja melakukan kesalahan. Namun, kesalahan itu cuma satu kali. Kalau sudah kita sadari kalau perbuatan kita itu salah, kita tidak kerjakan lagi. Kita hentikan. Nah, kira-kira dari kegiatan tadi ada enggak manfaatnya bagi Fauzil? Tidak. Yang ada apa? Kalau main-main kira-kira dapat enggak pelajaran? Enggak. Kalau begitu bagaimana Fauzil? Beruntung atau dirugikan? Siapa yang merugikan? Diri sendiri. Apakah kegiatan itu akan dilakukan terus? Tidak. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Menyimak guru sedang menerangkan pelajaran. Kemudian, apa lagi? Berarti Fauzil tadi sudah melanggar kesepakatan kelas. Sementara kesepakatan kelas itu kita bersama yang membuat, ya kan? Kita bersama menyepakati. Apakah akan seperti itu setiap hari? Tidak. Berarti maukah Fauzil merubahnya? Mau berubah? Mau? Kalau berubah dari kapan? Dari sekarang. Seandainya ada teman yang memanggil, yang mengajak berbicara di waktu belajar, apa tindakan Fauzil? Tidak merespon. Nah, jadi karena Fauzil sudah tahu tindakan itu salah, apa tindakan ke depannya lagi? Berubah dengan cara? Nah, tolong Fauzil tulis di sini. Ya, nah, apa tindakan yang Fauzil lakukan untuk berusaha merubah diri ke arah yang lebih baik? Karena Fauzil sudah kelas 6, tidak main-main kita lagi.
besok itu mau melanjutkan ke sekolah lanjutan. Kalau kita main-main terus dalam belajar, kita sendiri yang rugi. Maka sekolah mana yang kita harapkan tidak bisa lagi karena nilai kita tidak mencukupi nanti. Ya, jadi kita anak sekolah ini bukan nilai saja, bukan nilai yang diutamakan karakter. Ya, nah jadi sekarang ibu tanya, ingin berubah. Kira-kira untuk Fauzil bisa nyaman belajar, kira-kira harus pindah tempat duduknya atau bagaimana? Hah? Tetap nyaman duduk seperti itu, nyaman berada dengan teman, nyaman. Berarti kalau nyaman besok itu tidak ada lagi perbuatan yang seperti tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Nah, jadi apa yang Fauzil lakukan? Karena di waktu ibu menjelaskan masih bermain-main, apa lagi yang dilakukan? Selain akan merubah, tidak meribut dalam belajar, apa lagi yang Fauzil lakukan? Nah, kepada ibu apa yang dilakukan lagi? Meminta maaf. Jadi karena sudah melakukan kesalahan, kita setiap melakukan kesalahan kita harus meminta maaf. Nah, sekarang coba lakukan minta maaf ya. Tidak diulang lagi ya. Semoga Fauzil tidak mengulangi kegiatan tadi lagi. Semoga kalau dilakukan Fauzil sukses dalam belajar, dapat nilai yang lebih bagus. Bisa dipahami? Silakan, boleh pulang. Tanda tangan dulu. Tandanya Fauzil sudah menyepakati. Gibran. Nah, Gibran, yang dilakukan, apa yang sudah Gibran lakukan, makanya ibu suruh tinggal. Apakah bagaimana perbuatan Gibran itu? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Tinggalan pelajaran. Sementara kita sudah membuat apa? Sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kenapa Gibran kemarin sudah ibu panggil, sudah ibu berikan pengarahan. Katanya kemarin tidak ingin mengulang lagi, tapi nyatanya masih diulang. Ada enggak alasannya kenapa masih dikerjakan hal yang seperti tadi? Ada alasannya enggak? Enggak ada alasannya kok dikerjakan juga?